Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Kali ini kita mau bahas seputar FR P3K Perawat 2023 buat teman-teman dari JF Perawat Terampil maupun ahli pertama. Silahkan teman-teman bisa identifikasi sendiri mana-mana yang masuk ke dalam jabatan fungsional teman-teman ya berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan oleh pemerintah. Oke. Nah, soal pertama. Pada saat perawat mengunjungi keluarga Tuan K, selaku kepala keluarga menyampaikan bahwa di rumahnya tinggal 6 orang, yaitu dirinya, istrinya, dan 4 orang anaknya. 2 orang anaknya masih duduk di sekolah dasar, 1 orang taman kanak-kanak, dan 1 orang anaknya masih berusia 6 bulan. Apakah tipe keluarga pada keluarga Tuan K? Apakah keluarga inti, apakah keluarga besar, apakah keluarga daid, apakah keluarga single parent, ataukah keluarga dengan anak usia sekolah? Jawabannya teman-teman 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah keluarga inti. Ini sangat mudah sekali ya. Ini masuk ke dalam soal tipe keluarga ya. Salah satunya adalah keluarga inti. Dimana keluarga inti itu cirinya ada 3 unsur nih di sebuah rumah. Ada ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Sebanyak apapun anaknya, kalau misalkan hanya tinggal dengan ayah ibunya saja, itu masih masuk ke dalam kategori keluarga inti. Nah, selain itu, misalkan nih tadi keluarga inti ditambah lagi ada kakeknya atau neneknya atau paman atau bibinya, maka tipe keluarga tersebut berubah dari keluarga inti menjadi keluarga besar atau extended family. Kemudian selain itu teman-teman, di sini ada pilihan keluarga diet ya. Diet itu artinya sepasang atau berdua. Artinya bahwa di sebuah rumah itu hanya terdapat sepasang suami istri saja tanpa anak. Ya, jadi hanya berdua atau sepasang saja, itu keluarga diet. Kemudian ada keluarga single parent. Nah, ini teman-teman pasti udah tahu ya. Single parent itu artinya berarti keluarga dengan orang tua tunggal, baik itu anak-anak dengan ibunya maupun anak-anak dengan ayahnya. Kemudian di sini ada keluarga dengan anak usia sekolah. Nah, ini bukan termasuk dalam tipe keluarga tetapi masuk ke dalam tahap perkembangan keluarga ya. Walaupun kalau kita lihat di soal ini tuh sesuai banget dengan yang pilihan ini ya, keluarga dengan anak usia sekolah. Jadi kalau keluarga dengan anak usia sekolah itu cirinya bahwa anak pertama di sebuah keluarga tersebut udah masuk sekolah dasar atau 6 tahun lah gitu ya. Nah, itu udah dikategorikan sebagai keluarga dengan anak usia sekolah. Jadi anak pertama udah masuk sekolah di minimal sekolah dasar ya, itu udah masuk ke dalam keluarga dengan anak usia sekolah ya. Nah, karena yang ditanya di soal ini adalah tipe keluarga, maka jawabannya adalah keluarga inti. Tapi kalau misalkan soal ini ditanya seputar tahapan perkembangan keluarga, maka kita pilih yang opsi yang ini ya, keluarga dengan anak usia sekolah. Oke, seperti itu teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Desa X dilakukan pengkajian komunitas oleh perawat komunitas. Hasil pengkajian ditemukan 35% laki-laki merokok aktif, 45% suka mengkonsumsi makanan yang asin-asin, 45% lansia tidak pernah olahraga, dan menderita hipertensi. Apa masalah keperawatan pada kasus di atas? Apakah kesiapan meningkatkan status kesehatan? Apakah manajemen kesehatan tidak efektif? Apakah pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Apakah defisit kesehatan komunitas? Ataukah perilaku kesehatan cenderung berisiko? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang C. Nah, kenapa kita pilih yang C? Nah, ini Mimin mau jelasin dulu opsi-opsi yang lainnya dulu ya. Yang pertama, kesiapan meningkatkan status kesehatan. Nah, ciri masalah keperawatan ini adalah komunitas itu nggak punya masalah kesehatan. Ya, itu cirinya. Ya, cirinya diagnosa atau masalah ini tuh komunitasnya nggak punya masalah ya terkait dengan kesehatan. Tetapi mereka itu ingin meningkatkan status kesehatan mereka yang udah baik menjadi lebih baik atau sampai optimal. Maka kita bisa angkat diagnosa ini teman-teman ya. Jadi mereka udah baik, ingin lebih baik lagi sampai puncak, maka kita angkat diagnosa yang pertama ini ya, kesiapan meningkatkan status kesehatan.
Nah, kalau kita lihat di kasus itu ya 35% laki-laki merokok aktif, 45% suka mengkonsumsi makanan yang asin-asin, 45% lansia tidak pernah olahraga dan menderita hipertensi. Nah, data hipertensi ini itu udah masuk masalah ya, masalah kesehatan. Maka diagnosa atau masalah ini tuh ya anggap saja ini diagnosa ya. Diagnosa keperawatan ini kita nggak angkat ya. Kemudian yang kedua, manajemen kesehatan tidak efektif. Cirinya yaitu di komunitas tersebut memang ada masalah dan mereka udah mencoba upaya untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi upaya tersebut gagal atau terkendala. Nah, itu bisa kita angkat dengan diagnosa manajemen kesehatan tidak efektif. Artinya nggak efektif dalam memanage kesehatan komunitas ya. Maka kita nggak pilih yang ini. Kenapa? Karena di sini ada nih data masalah ya, tetapi tidak ada data terkait dengan upaya komunitas untuk mengatasi masalah tersebut sampai terjadi kendala ataupun gagal ya. Jadi kita nggak pilih yang ini. Kemudian selanjutnya adalah defisit kesehatan komunitas. Ini cirinya adalah bahwa di suatu komunitas itu udah terjadi masalah. Oke, ini sesuai ya. Ada masalah nih. Nah, kemudian ciri selanjutnya adalah komunitas tersebut nggak punya program ataupun pelayanan terkait dengan masalah tersebut ya. Nah, ini biasanya terkait dengan program-program di puskesmas ataupun di komunitas yang mana mereka juga nggak tahu dan nggak paham sama sekali ya. Maka kita bisa masukkan ke dalam diagnosa defisit kesehatan komunitas ini. Tetapi di soal ini hanya terdapat masalahnya aja, nggak ada data terkait dengan nggak adanya program-program ataupun terkait dengan proses pelayanan kesehatan si komunitas ya. Jadi kita nggak pilih yang ini. Kemudian ada perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nah, perilaku kesehatan cenderung berisiko itu cirinya bahwa ada perilaku-perilaku yang jelek nih terkait dengan kesehatan ya. Ini memang ada ya. Kita lihat di sini perilaku merokok aktif, mengkonsumsi makanan asin, kemudian lansia tidak pernah olahraga. Oh, ini cocok nih perilaku kesehatan. Tetapi kalau cenderung beresiko artinya masih dalam batas risiko, belum ada masalah. Karena di sini udah ada yang menderita hipertensi, artinya udah ada masalah, maka kita nggak pilih yang ini ya, karena ini bukan lagi risiko, tetapi sudah terjadi masalah. Maka pilihan yang tepat adalah yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Artinya sudah ada masalah tetapi mereka tidak tahu ataupun nggak mau untuk berubah. Jadi mereka nggak mampu mengidentifikasi, mengelola ataupun mempertahankan kesehatan mereka. Maka perilaku-perilaku yang jelek itu masih ada. Maka kita pilih yang opsi pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Ini gampangnya seperti perilaku kesehatan cenderung berisiko, tetapi ini udah ada masalah ya, udah terjadi masalah. Oke. Lanjut soal berikutnya, perawat D melakukan kunjungan ke rumah Ibu G yang menderita TB paru. Perawat D akan melakukan intervensi agar keluarga Ibu G mampu memodifikasi lingkungan yang sehat. Tindakan yang dilakukan oleh perawat D adalah apakah menjelaskan pada keluarga tentang penularan penyakit TB paru? Apakah memotivasi keluarga untuk memantau obat yang diminum? Apakah mendemonstrasikan cara batuk efektif pada ibu G dan keluarga? Apakah membantu keluarga untuk menyediakan tempat khusus dahak? Ataukah menganjurkan keluarga untuk rujuk ke Fasiankes? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah yang membantu keluarga untuk menyediakan tempat khusus dahak. Kita lihat teman-teman bahwa yang ditanya adalah seputar tindakan perawat ya. Perawat D itu melakukan kunjungan ke rumah Ibu G yang menderita TB paru. Nah, itu kita udah bisa bayangkan, kita anggap saja kita perawat D lagi kunjungan ke rumah Ibu G ya, yang mana dia itu si Ibu G itu menderita TB paru. Nah, kemudian kita mau melakukan intervensi nih agar keluarga Ibu G ini mampu memodifikasi lingkungan yang sehat. Ini tentunya modifikasi itu terkait dengan TB paru ini ya. Nah, lalu
lalu tindakan kita itu seperti apa? Cara memodifikasi lingkungan yang sehat terkait dengan ada keluarga yang menderita TB paru. Ya, maka pilihan yang tepat adalah membantu keluarga untuk menyediakan tempat khusus dahak ya. Nah, kita harus ingat bahwa yang namanya tugas keluarga ya, salah satunya kan memodifikasi lingkungan ya. Memodifikasi lingkungan itu artinya berarti terkait dengan lingkungan ataupun tempat yang ditinggali oleh si keluarga tersebut ya. Karena ini keluarganya menderita TB paru, maka modifikasi lingkungan itu kan tujuannya untuk kita tetap memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga kesehatan mereka terjaga ya, artinya nggak ada proses penularan penyakit ke yang lainnya. Maka cara yang paling tepat adalah kita menyediakan tempat khusus dahak si pasien agar terhindar penularan ke anggota keluarga yang lain. Maka itu adalah intervensi yang paling tepat dilakukan oleh perawat D. Oke? Oke teman-teman, nanti akan kita lanjutkan ke episode berikutnya. Semangat teman-teman!